Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pola pendidikan anak usia 7 sampai 12 tahun dan perkembangannya. Nah, di sini beranggotakan Fathiatul Ahya dan saya sendiri Ina Zuhri Nuha. Baik, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Fathiatul Ahya. Kepadanya saya persilahkan. Sebelum itu, pembahasannya akan dibahas di sini, diantaranya yang pertama, perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak usia 7-12 tahun. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan anak usia 7-12 tahun. Yang ketiga, perkembangan kreativitas anak usia 7-12 tahun. Yang terakhir, ada pola pendidikan terhadap anak usia 7-12 tahun yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik menggambarkan perubahan dalam penampilan fisik anak-anak. Perkembangan motorik kasar maupun motorik halus pada anak usia 10-12 tahun antara lain perubahan postur tubuh yang berhubungan dengan pubertas mulai tampak, mampu melakukan aktivitas rumah tangga seperti mencuci dan menjemur pakaiannya sendiri. Jadi pada perkembangan fisik anak usia 6-12 tahun itu biasanya peningkatan berat badannya lebih banyak daripada peningkatan tinggi badan karena selalu bertambahnya ukuran rongga, ukuran rangka, dan anggota tubuh yang lainnya. Yang kedua, perkembangan sosial. Menurut Harlock, dasar untuk sosialisasi pada anak-anak diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Jadi teman sebaya itu berperan penting dalam perkembangan sosial anak karena lewat teman sebaya, anak bisa belajar dan mendapat informasi tentang dunia anak di luar keluarganya. Yang ketiga ada perkembangan emosional. Menurut Yusuf, perkembangan emosi terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama fase bayi yang usia 0-2 tahun. Yang kedua ada fase prasekolah usia 4-6 tahun. Yang ketiga ada fase anak sekolah usia 6-12 tahun. Yang terakhir ada fase dewasa. Jadi pada fase anak sekolah ini bisa disebut dengan masa remaja awal, yaitu dengan ditandainya perkembangan emosi yang menunjukkan sifat sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosi anak ini masih bersifat negatif dan temperamental, atau mudah tersinggung, mudah marah, sedih, atau murung. Rasa malu dan bangga mempengaruhi pandangan anak terhadap diri mereka sendiri. Yang keempat ada perkembangan pola pikir. Menurut Piaget, perkembangan manusia melalui 4 tahap perkembangan kognitif yang akan terjadi selama masa kanak-kanak sampai dewasa. Yang pertama ada sensori motor usia 0-2 tahun. Yang kedua ada praoperasional usia 2-7 tahun. Pada tahap praoperasional ini, pikiran anak masih terbatas karena anak cenderung egosentris atau hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang ketiga ada operasional konkret usia 7-11 tahun. Di sini egosentris anak itu sudah berkurang dan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas konservatif menjadi lebih baik. Yang terakhir ada operasional formal usia 11 sampai dewasa. Pada periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Jadi anak itu sudah bisa berpikir secara abstrak. Baik, selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan anak usia 7-12 tahun. Nah, tugas perkembangan pada masa ini diantaranya yaitu pertama belajar ketangkasan fisik untuk bermain. Jadi mereka, anak ini udah mulai belajar aktif secara fisik untuk bermain. Selanjutnya, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Nah, mereka sudah mulai menyadari bahwasanya sehat itu penting untuk diri sendiri. Apalagi di masa ini mereka adalah masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu belajar bergaul dan bersahabat dengan anak sebaya. Jadi mereka ini sudah mulai
bersosialisasi, udah mulai bergaul dengan teman-teman sebayanya di sekolah maupun di sekitar rumahnya. Selanjutnya belajar peran sosial yang sesuai sebagai pria atau wanita. Mereka udah mulai tahu kalau laki-laki itu harus seperti ini, terus wanita harus seperti ini gitu. Jadi mereka udah tahu peran sosial mereka. Selanjutnya mengembangkan dasar-dasar kecakapan, membaca, menulis dan menghitung. Jadi dasar-dasar seperti menulis, membaca itu udah mulai berkembang gitu. Jadi mereka udah mulai pandailah untuk melakukan hal-hal tersebut. Selanjutnya mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka ini udah mulai tahu, misalnya kayak membantu orang tua, disuruh nyapu atau membuang sampah. Nah, mereka udah tahu kalau kalau kita itu harus membantu orang tua, kita harus mau diminta tolong oleh orang tuanya sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Selanjutnya mengembangkan tata hati moralitas. Nah, mereka ini udah mulai mengerti tentang tata krama, sopan santun, nilai-nilai yang ada di masyarakat. Belajar membebaskan ketergantungan diri. Mereka udah mulai mandiri, udah mulai membebaskan untuk ketergantungan dirinya. Mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Nah, mereka ini udah mulai berkembang sikap sehatnya terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Mereka misalnya kayak membantu untuk membuang sampah di tempatnya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya perkembangan keterampilan anak usia 7-12 tahun. Yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Nah, jadi mereka ini maksudnya di sini udah mulai bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri seperti makan, minum, terus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya, seperti itu. Udah mulai mengerti dan mulai kreatif untuk berpikir terhadap hal tersebut. Selanjutnya keterampilan menolong orang lain. Jadi mereka mulai berinisiatif, udah bisa ngerti kalau kita harus menolong orang lain, misalnya kayak menolong guru, terus membantu orang tua di rumah, menolong teman-temannya, seperti itu. Nah, selanjutnya keterampilan sekolah. Nah, jadi di sini mereka udah mulai beraktivitas di sekolah, misalnya kayak hal-hal yang udah mulai lebih berat, misalnya kayak menulis. Nah, menulis itu kayak udah mulai membuat puisi, bikin cerpen, gitu-gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Atau mereka udah bisa melukis, menjahit. Nah, selanjutnya keterampilan bermain. Keterampilan bermain ini seperti tadi kayak yang di sekolah. Kalau bermainnya ini mereka lebih bermain misalnya kayak bisa sepatu roda, terus lompat, melempar dan lain sebagainya. Selanjutnya pendidikan anak dalam Al-Quran yang terkandung dalam surat Luqman ayat 12-19. Nah, di dalamnya aspek-aspek pendidikan yang terkandung dalam surat tersebut diantaranya yaitu pertama pendidikan tauhid. Nah, di sini orang tua mengajarkan anak tentang apa itu tauhid gitu. Jadi menanamkan juga kepada anaknya tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, di sini di usia 7-12 tahun ini anak itu udah mulai mengerti dan mulai memberi reaksi terhadap rangsangan yang diterima. Jadi di usia ini anak itu lebih bisa diarahkan pandangannya serta keyakinannya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Selanjutnya pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak itu merupakan sifat atau tabiat seseorang. Nah, akhlak ini adalah keadaan otomatis. Jadi keadaan dalam jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu tanpa didahului oleh pemikiran. Nah, oleh karena itu di sini anak butuh diajarkan dan diarahkan bagaimana bersikap terhadap orang tua, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, seperti itu. Terutama akhlak kepada Tuhannya.
seperti itu. Nah, selanjutnya pendidikan ibadah. Nah, pendidikan ibadah ini juga digambarkan dalam surat Luqman ayat 17. Bagaimana juga di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang artinya perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk sholat jika mereka telah mencapai umur 7 tahun. Nah, jika mereka telah berumur 10 tahun, pukullah dia jika meninggalkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini bisa dipahami bahwa sholat itu harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya ketika usia 7 tahun. Nah, apabila anak ini sudah usia 10 tahun dan dia meninggalkannya, nah itu orang tua bisa memberikan hukumannya, sehingga anak ini bisa melaksanakan sholat ini dengan penuh tanggung jawab dan udah menjadi kesadaran diri sendiri kalau sholat ini kebutuhan dan ini harus wajib dilakukan. Nah, tentunya hukumannya ini disesuaikan juga sama mereka, kan mereka anak-anak, nggak boleh yang kayak menyakiti atau menyiksa, tapi hukuman yang bisa memberikan dia motivasi atau pelajaran agar mereka ini lebih giat untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya yang terakhir ada pendidikan sosial. Nah, sosial ini juga suatu proses yang dialami setiap individu di sepanjang hidupnya. Nah, ketika dia lahir, orang tua itu juga harus mengajarkan tentang anak, bagaimana sosialisasi kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, maksudnya kepada keluarganya sendiri, itu bagaimana, itu di usia 7-12 tahun ini tadi. Nah, sebagaimana ini juga sejalan di dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi di sini penting sekali untuk sosialisasi kepada orang, itu bagaimana prosesnya, bagaimana cara mensikapi orang, dan juga kita harus bisa mengingatkan orang lain itu kepada hal-hal yang baik dan mencegah pada hal-hal yang buruk. Jadi kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain tuh, kita juga bisa mengarahkan kepada mereka bagaimana seharusnya kita bersikap. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.